Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua penonton channel saya Satria Pinit Banyuwangi. Terima kasih. Semoga pada hari ini kita semua diberi kelancaran, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas seperti biasanya. Amin amin Allahumma amin. Kajian saya kali ini yaitu bagaimana para nabi sebelum Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, padahal mereka tidak pernah sholat 5 waktu, tapi mereka pun masuk surga dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang untuk nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW itu memang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tidak harus melakukan sholat 5 waktu, yaitu maghrib, isya, subuh, duhur, dan ngasar. Tapi surga sudah menanti para nabi tersebut. Dan sekarang pada zamannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW itu memang diwajibkan untuk umat manusia menjalankan sholat 5 waktu. Nah, perbedaannya di mana? Para nabi nggak melakukan sholat, tapi Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW beserta umatnya itu harus melakukan sholat. Kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yaitu sebelum Kanjeng Nabi Agung Muhammad yaitu dalam hal ibadahnya. Mereka itu tidak pernah melakukan sholat 5 waktu, tapi melakukan sholat yang lainnya, yang tetap masih bisa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa melakukan wudhu. Mereka itu sudah bisa menyucikan raga dan roh. Itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Maka dari itu, untuk yang mendapatkan, yang mempunyai ilmunya para nabi sebelum Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, bersyukurlah. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita itu masih menjadi umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, ya harus menjalankan sholat 5 waktu. Makanya untuk sekarang sebagai umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW harus melakukan sholat 5 waktu, karena mereka tidak mempunyai ilmu yang dipunyai oleh Nabi sebelum Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Bagi yang sudah mendapatkan ilmunya, bersyukurlah kepada Allah, berarti Anda itu termasuk orang-orang pilihan. Tapi yaitu jangan sampai meninggalkan syariat sholat maghrib, isya, subuh, duhur, dan ngasar. Sebagai umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, kita harus mengakui bahwa yang membawa sholat 5 waktu itu sedikit banyak Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW ialah perantaranya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampurnanya orang syariat itu tanpa hakikat, syariatnya kurang lengkap. Tapi sampurnanya orang ilmu hakikat tanpa syariat, ilmu hakikatnya pun belum sempurna. Kalau bisa seimbang, begitu. Kita bisa mendapat keringanan jikalau kita itu sudah berumur 70 tahun ke atas. Tapi selagi kita itu masih bisa menjalankan sholat 5 waktu, ya harus kita jalankan. Begitulah tata caranya sholat yang ada di alam dunia ini. Sholat 5 waktu ya dijalankan. Sholat yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW harus dilakukan pula, supaya bisa kita itu mendapatkan kesempurnaan di alam dunia dan kesempurnaan di alam akhirat.
Karena yang mati itu akhirnya ya cuman raga kita. Roh kita itu tetap hidup sama seperti rohnya para wali, para sunan, dan para nabi. Rohnya tidak akan bisa mati, yang mati hanya raganya. Maka dari itu teruslah kita itu menggali ilmu, mencari ilmu. Jangan kita itu sok menjadi yang terpintar, yang teragung, yang tersegala-galanya. Karena pada dasarnya kita itu di hadapan Allah itu sama. Kita itu orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Begitu. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Karena saya hanya ingin tukar kawruh, tukar pengalaman, tukar ilmu kepada Anda semua. Bila ada yang salah, bila ada yang keliru, harus disadari bahwa kita itu semua adalah orang bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kejar itu hanya kesempurnaan dalam menjalankan ibadah dan kehidupan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.